Manusia hanya bisa berencana untuk melakukan sesuatu, seperti halnya pendakian. Tapi ingatlah, berencana tanpa doa restu orang tua hanyalah usaha yang mengundang malapetaka. Setelah melaksanakan kewajiban bagi umat Islam, yaitu berpuasa 1 bulan penuh, ekspedisi akar bumi pun berlanjut. Oh iya kawan-kawan, ingat, video ini diambil ketika pendakian bulan Mei tahun ini ya, sekitar 2 minggu setelah Lebaran. Karena terkendala berbagai macam hal, baru hadir untuk kawan-kawan tonton. Maklum, kurang dukungan dari kamu. Hehehe, canda kamu. Oh iya, banyak yang nanya nih, dari beberapa video akar bumi, kenapa Noval selalu ikut bang? Iya juga ya. Jadi begini kawan-kawan, Noval itu sahabat sekaligus rekan yang selalu punya ide tempat untuk melanjutkan ekspedisi akar bumi. Bahkan kalau kawan-kawan tahu, dialah yang mengusulkan akar bumi ini hadir. Maka dari itu dia selalu ikut. Hehehe, itu jawabannya. Berdiskusi merupakan cara untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi. Seperti yang dirasakan saat ini, beberapa rekan-rekan pegiat alam berdiskusi mengenai tarif ongkos bis yang naik. Maklum, efek masih hari raya. Sebelumnya panitia sudah berkomunikasi dengan rental bis yang akan panitia gunakan jasanya untuk kegiatan ini. Kesepakatan awal sudah deal bahwa titik kumpul bis berada di Kemang, Kota Serang. Namun ketika malam sebelum pemberangkatan, rental bis memberi kabar bahwa tidak bisa bisnya jika kumpul di Kemang, Kota Serang. Ada aja di rental bis. Kita kan juga ngitung budget juga muda dulunya. Sok, kita begini 20-an marga kita bawa. Sok, AC, duduk nyaman di sana, cepat begini sengaja nyampe. Lihat tuh meja, Bang. Bang. Gas ya. Bang. Duduk semua ya. Udah berani duduk terus ya. Udah ya. Yuk. Baiklah, karena jarum jam pun hampir mendekati waktunya sholat maghrib, maka kami mengiyahkan naik bis tersebut demi kebaikan bersama. Rp20.000 per orang merupakan nominal yang cukup besar di kalangan kaum pelajar yang hobinya naik gunung. Nominal tersebut dari Kemang, Kota Serang menuju Balaraja, Kabupaten Tangerang. Harga normal dari Rp10.000 menjadi Rp20.000, supir bus beralasan masih terhitung hari raya. Ini masih di daerah Cikampek. Istirahat dulu sekitar jam 12:30 ya. Berseprapat perjalanan menuju Gunung Lawu. Jam 1:15 waktu Indonesia bagian Barat, bis pun meluncur kembali setelah memanjakan penumpangnya untuk mengisi perut yang bersuara. Tapi bukan paduan suara ya. Pemandangan malam di kota begitu penuh makna kehidupan. Terlihat ramainya para pengendara, motor, dan mobil saling berlawanan arah sesuai jalurnya. Jadi teringat perkataan seseorang. Jadi kata-katanya begini: lelahnya para pekerja merupakan harapan bagi pengangguran. Maka bersyukurlah, jika lelah karena hidup, maka istirahatlah. Sebab manusia jika sudah mati, maka takkan bisa merasakan lelahnya bekerja. Setelah beribadah dan istirahat sejenak di rest area Brebes, Jawa Tengah, supir bis langsung tancapkan gas menuju lokasi yang kami tuju. Oh iya kawan-kawan, alasan kami memilih Gunung Lawu untuk pendakian kali ini hanyalah random. Karena saya dan Noval sudah terlalu lama tidak mendaki dan rindu lelahnya pendakian menuju puncak. Ya, seperti lelahnya mendapetin kamu. Hehehe, canda kamu. Entah kenapa kaki dan hati selalu berbicara, ayo kapan mendaki lagi? Tuh yang lain pada mendaki. Seolah-olah ada roh yang mengundang kami untuk berkunjung ke puncak. Apalagi kalau lihat kawan lain post di medsosnya tentang pendakian.
Bawaannya itu emosi aja. Kayak lihat kamu sama gebetan yang baru. Mungkin beberapa pegiat alam lainnya sama halnya yang kami rasakan. Karena beberapa hal yang menjadi alasan kuat selalu ditunda untuk pendakian ekspedisi akar bumi, ya kami maklumi. Namanya juga perintis bukan pewaris. Hehe. Nah, soal Gunung Lawu sendiri, banyak dari kawan-kawan pegiat alam mengenali kisah-kisah mistis. Saya dan Novel tak menghiraukan kisah-kisah tersebut, karena dalam kehidupan di dunia ini pasti ada kehidupan selain manusia. Jadi pesan saya, jaga etika dan tutur kata. Gunung Lawu memiliki ketinggian 3.265 mdpl. Dilansir dari masyarakat sekitar, gunung ini merupakan tempat Prabu Brawijaya untuk mengasingkan diri. Singkat cerita, Prabu Brawijaya adalah raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Oh iya kawan-kawan, saya sampai lupa. Jalur mana yang akan kita lewati untuk pendakian kali ini? Jadi saya dan Noval akan melewati jalur Candi Ceto ya kawan-kawan. Dalam pendakian jalur Candi Ceto ada beberapa pos yang akan kita lewati, yaitu pos 1 Mbah Beranti, pos 2 Brakseng, pos 3 Cemorodowo, pos 4 Penggik, pos 5 Bulak Peperangan, pos 6 Gupakan Menjangan, Pasar Dieng, Hargo Dalem, dan Puncak Lawu Hargo Dumilah. Dengan ketinggian 3.265 mdpl, Gunung Lawu termasuk 10 gunung tertinggi di Pulau Jawa, yaitu di bawah Gunung Arjuno dengan ketinggian 3.339 mdpl. Trek pendakian menuju Gunung Lawu, kawan-kawan akan dimanjakan dengan view sunrise dan sunset yang indah, juga hamparan lautan awan. Apalagi hutan dan perbukitan sabana yang hijau. Semoga saja pendakian kali ini kami mendapatkan itu semua. Amin. Baskin. Wah, pakai tuan. Jika cuaca sedang cerah, kawan-kawan dapat melihat jelas jajaran gunung tertinggi yang ada di Pulau Jawa. Jadi jangan heran kalau mendaki ke sini kerap dikunjungi oleh pegiat alam lainnya. Khusus bulan Suro di kalender Jawa, Gunung Lawu menjadikan tujuan para peziarah dari berbagai daerah. Gunung Lawu sering dikait-kaitkan cerita mistis dalam pendakian. Hingga saat ini masih belum juga kami temukan asal-usul mengapa gunung ini terkenal dengan Gunung Angker di Pulau Jawa. Gunung Lawu termasuk gunung yang penuh kisah misteri. Kisah tersebut masih dipercayai di kalangan masyarakat banyak. Gunung Lawu sendiri dikenal dengan gunung yang memiliki nyawa. Hujan-hujan guys. Aduh. Salah, bismillah. Tidak lepas dari beberapa pantangan, yaitu pantangan memakai pakaian berwarna hijau dan pantangan mendaki dengan jumlah ganjil.
apapun jenisnya jangan disebarkan. Terus ya, jangan memetik atau mengambil apapun, meskipun tali jangan ada tulis tali kalau mau ya, apapun itu jangan dipetik. Daun yang nggak dilarang pun jangan. Ada mau gonjreng apa? Ada. Semua dari Banten semua. Warga. Apa nih dia connect? Dari Jawa aja gini. Banten, Jawara. Apa ke? Yang lain deh. Apa? Kita ke. Oh. Masa nong Bogor iki. Ayo apa Banten ya? Banten kita ke. Ya. Hura-hura. 2 3 Banten. Konon katanya Gunung Lawu masih dipercayai sebagai gunung yang memiliki nyawa. Singkat katanya adalah setiap perkataan pendaki akan terdengar. Jika saja pendaki berkata kasar atau kurang sopan, bisa menimpa pendaki tersebut. Namun bagi pendaki manapun, di gunung manapun, sudah menjadi keharusan bagi para pendaki untuk menjaga tutur kata dan tingkah laku yang baik, seperti etika bertamu. Pasar Dieng atau kerap dikenal para pegiat alam yakni Pasar Setan. Pasar Dieng tersebut berlokasi setelah pos 6 Gupakan Menjangan. Jika kawan-kawan lewat Pasar Dieng, katanya sih, jangan heran kalau kawan-kawan mendengar suara-suara layaknya kerumunan pasar yang sedang bertransaksi ramainya di sebuah pasar. Namun suara tersebut akan hilang menjelang waktu subuh. Ada juga yang mengatakan bahwa tumpukan batu yang tersusun seakan menyerupai lapak atau kios pasar yang bertempat transaksi. Pantangan memakai pakaian berwarna hijau dan pantangan mendaki dalam jumlah ganjil bukanlah aturan yang dibuat secara tertulis. Namun masih seringkali diingatkan dan dianjurkan kepada pendaki yang ingin ke Gunung Lawu. Masih semangat kan? Semangat dong. Mantap. Noval gimana? Semangat. Coki-coki nih mah. Para pegiat alam ataupun masyarakat sekitar masih percaya dengan adanya sosok Kiai Jalak yang menjelma menjadi seekor burung jalak berwarna gading. Mantap, Kang Yudi. Kabarnya burung tersebut akan muncul jika pendaki berniat baik dan kedatangannya akan disambut. Ada juga yang mengatakan kalau pendaki tersesat di jalur pendakian, burung jalak ini yang akan menunjukkan jalan yang benar. Perlahan-lahan langkah kaki ini mulai memasuki fase lelah. Entah trek perjalanan yang mendominasi menanjak, ataukah tas karir kami yang cukup berat sehingga kaki ini sulit untuk melangkah. Bahkan, percadangan air yang kami bawa pun hampir terkuras karena kerongkongan yang mudah mengering. Di sisi kanan dan kiri kami ditemani hutan yang kian rimbun. Oh iya, tak terasa, hari mulai semakin sore. Langit cerah yang sesekali berkabut membuat kulit ini terasa dingin. Hati saya pun dilema. Butuh berapa langkah lagi kami sampai di area camp? Akibat pengunjung gunung ini begitu ramai, sehingga kami sulit untuk mendapatkan lahan mendirikan tenda yang tidak terlalu jauh jaraknya menuju puncak. Masuk kameranya kan. Ini video. Iya, di video. Capek guys. Lemes guys, nggak disemangatin sama Ayang. Aduh. Lemut gengs. Pertengahan trek menuju pos 3,
kami istirahat sejenak. Karena tenaga ini perlu diatur agar perjalanan menuju area camp sedikit demi sedikit sampai. Menuju puncak memanglah tak mudah. Perlu adanya keyakinan dalam diri dan kekuatan tubuh untuk memulai setiap jalur pendakian. Lelah dan keringat menjadi satu, itu hal yang biasa dirasakan para pendaki. Justru lelah dan keringat itu yang akan kita rindukan dan selalu ingin kembali ke alam. Komando. Tak lama lagi, akhirnya kami sampai di pos 3, Cemorodowo. Sebenarnya tujuan kami mendirikan tenda di pos 6, Kupakan Menjangan, agar menuju puncak tidak terlalu jauh. Mana Bung Noval aman? Oke. Tadi 1000 lagi loh. Wah, berkabut guys. Kalau sore apa? Kalau malam kalau pagi kan sebel masak ya. Mantap. Ramai sekali Gunung Lawu. Lagi pada mudik nih. Hamas. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami mengisi kembali stok air untuk minum dan kebutuhan lainnya. Karena di saat musim kemarau, genangan air atau telaga kecil yang berada di pos 6 Kupakan Menjangan belum tentu ada. Kondisi di pos 3 Cemorodowo hampir dipenuhi dengan tenda para pendaki. Entah kawan-kawan open trip lainnya akan mendirikan tenda di pos mana. Sebab dalam keadaan seperti ini, setiap lahan akan ditempati para pendaki untuk mendirikan tenda. Belum lagi waktu semakin gelap. Tak terasa kabut semakin tebal dan awan mulai mendung seperti menandakan hujan akan turun. Akhirnya beberapa kawan rombongan kami sampai di pos 3 Cemorodowo. Saya dan 6 orang lainnya meminta izin untuk melanjutkan perjalanan kepada salah satu koordinator rombongan, yaitu Bang Gaus. Dan Bang Gaus mengizinkan. Abang. Sebelumnya mah guys, Rasanya gimana? nikmat. Nikmat sekali. Tak lama pikir panjang, saya dan 6 orang lainnya melanjutkan perjalanan hingga waktu malam disertai hujan lebat yang kami rasakan. Pada akhirnya di pertengahan jalur menuju pos 5 Bulakan Peperangan, kami pun mendirikan tenda dan beristirahat.